Halo semuanya, langsung aja kita bedah materi di sesi kita kali ini tentang rahasia senyawa capsaicin dan teknik yang namanya stres terukur. Coba deh bayangin skenario yang kayaknya umum banget, dan jujur aja, bikin nyesek buat kita-kita yang hobi nanam cabai atau doyan makan pedas. Kalian udah capek-capek ngerawat tanaman berbulan-bulan, disiram tiap hari, dikasih pupuk paling mahal, dan akhirnya momen panen tiba. Buahnya merah merona, kelihatan garang banget, tapi pas digigit, rasanya kayak paprika biasa, hambar banget, nggak ada tuh sensasi meledak di mulut yang udah dibayangin. Kenapa bisa gitu ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia biologis di balik tingkat kepedasan cabai, dan pastinya gimana caranya kalian bisa ngendaliin itu semua. Mungkin pengalaman apes tadi terasa cukup personal buat beberapa dari kalian. Pernah nggak sih kalian metik cabai yang kelihatannya menjanjikan banget, tapi pas dimakan rasanya sama sekali nggak nendang? Kalau iya, tenang aja, kalian nggak sendirian. Banyak banget yang mikir kalau panen cabai super pedas itu cuma soal hoki-hokian atau murni tergantung dari harga bibit yang dibeli. Padahal, ngebuka kunci buat dapat rasa pedas maksimal itu sama sekali bukan undian berhadiah loh. Ini tuh murni rahasia biologis yang ternyata keren banget kalau dipelajari. Semacam seni untuk memanipulasi alam. Buat paham rahasianya, kita kenalan dulu nih sama bintang utama kita, capsaicin. Ini dia senyawa kimia biang kerok yang bikin mulut kita ngerasa kebakar. Dan di sini saya mau sekalian patahin satu mitos yang paling sering kita dengar. Rasa pedas cabai itu bukan dari bijinya. Serius deh. Faktanya, capsaicin itu ngumpul 100% di bagian plasenta buah. Itu loh bagian putih yang agak berongga di tengah-tengah, tempat biji-biji itu nempel. Jadi, kalau kalian ngebuang semua bijinya tapi plasentanya tetap utuh dimasak, cabai itu bakal tetap ngasih sensasi pedas yang luar biasa. Tapi, ada beda sudut pandang yang lumayan drastis nih antara kita sama si tanaman. Kalau kita ngobrol-ngobrol sama ahli botani, mereka pasti bakal ngasih tahu fakta yang bikin merinding. Buat kita manusia, capsaicin itu sensasi kuliner yang seru, bikin keringetan tapi nagih. Tapi buat tanaman, wah ini murni masalah hidup dan mati. Secara evolusi, tanaman itu bikin senyawa capsaicin murni sebagai senjata kimia. Tujuannya buat ngelindungin buah dari serangan jamur, patogen, dan mamalia. Dengan begitu, bijinya cuma bisa dimakan dan disebarin sama burung. Soalnya burung tuh nggak punya reseptor rasa sakit terhadap capsaicin. Tanaman cabai nggak peduli sama resep sambal bawang kita, mereka cuma peduli gimana spesiesnya bisa terus bertahan hidup. Nah, justru disinilah letak kuncinya, sebuah konsep yang kita sebut stres terkendali. Ingat kan fungsi capsaicin sebagai senjata tadi? Logikanya gampang banget. Kalau sebuah tanaman cabai hidupnya terlalu enak, tiap hari disiram air melimpah, pupuknya tumpah ruah, dia bakal ngerasa aman banget. Tanaman yang ngerasa aman alias kegirangan ini nggak bakal mau buang-buang energi berharganya buat bikin senjata kimia. Terus kita harus gimana dong? Kita harus dengan sengaja ngasih yang namanya stres terukur atau stres yang terkendali. Kita harus nipu tanamannya, bikin dia panik dan mikir kalau lingkungannya lagi terancam. Dengan begitu, dia bakal ngelepasin seluruh potensi produksi capsaicinnya. Tapi pastinya, sebelum kita mulai main-main sama stres, kita harus bangun fondasinya dulu. Poin krusial di sini adalah genetika. Genetika itu ibarat batas maksimal alias plafon seberapa pedas cabai yang bisa kalian hasilkan. Emang sih varietas ekstrim kayak Ghost Pepper, Carolina Reaper, atau Trinidad Monga Scorpion itu rajanya kalau urusan rekor dunia. Tapi jangan salah, jangan pernah ngeremehin apa yang tumbuh di pekarangan kita sendiri. Buat kita yang ada di iklim tropis, varietas lokal kayak cabai rawit hijau atau yang sering disebut cabai setan itu sebenarnya punya potensi kepedasan yang gila banget. Asalkan kita ngasih perlakuan stres yang tepat tadi. Dan buat ngeluarin potensi genetik yang maksimal, itu bahan bakar utamanya jelas sinar matahari langsung. Idealnya sih butuh sekitar 6-8 jam tiap harinya. Coba pakai analogi sederhana ini deh. Bayangin daun-daun tanaman cabai kalian itu kayak deretan panel surya. Mereka nyerap tarik matahari dan ngecas energi lewat proses fotosintesis. Energi inilah yang nantinya bakal dipakai sebagai bahan baku utama buat ngejalanin pabrik senyawa pembakar lidah tadi, si capsaicin. Kalau panel suryanya nggak pernah di-charge penuh, ya pabrik pedas di dalam buah nggak bakal bisa beroperasi maksimal. Terus gimana kita merangkai semua ini? Yuk kita intip timeline krusialnya, khususnya buat panduan para pemula. Perjalanan ini dimulai dari masa tanam benih, terus tanaman tumbuh sampai masuk ke fase generatif, yang ditandai dengan munculnya bunga. Nah, tolong perhatiin banget poin ketiga ini, 10 hari setelah bunga mekar. Ini momen yang sangat amat kritis. Di titik inilah pabrik capsaicin mulai nyala. Dan akhirnya, nanti di sekitar hari ke-85-90, kita bakal nyampe di puncak kematangan. Kenapa timeline ini wajib banget kalian catat? Karena timing saat kita ngasih stres nanti harus benar-benar pas sama tonggak biologis ini. Kalau salah waktu, bukannya makin pedas, tanaman kalian malah bisa mati lemas.
Jadi poin yang paling penting di sini adalah ngikutin checklist mutlak ini. Inilah yang kita namain teknik stres air terukur. Pertama, tunggu pas banget 10 hari setelah bunga mekar. Jangan pernah lakuin ini sebelumnya ya. Kedua, mulai kurangi jadwal penyiraman harian kalian. Ketiga, dan ini emang butuh sedikit tega sih, biarin daun tanaman kelihatan agak layu di siang hari. Kita ini lagi bikin ilusi, seolah-olah lagi ada bencana kekeringan, biar tanaman panik dan buru-buru memproduksi kapsaisin gede-gedean. Tapi ingat baik-baik langkah keempat, buruan balikin hidrasinya sebelum tanaman lewatin titik kritis. Ingat loh, ini tuh stres terukur, bukan eksekusi mati. Selain urusan air, kita juga bisa loh ngakalin kimia tanahnya. Coba deh bayangin kalian lagi bikin kalender mingguan buat perawatan. Barengan sama fase puasa air di minggu itu, kalian bisa paduin dengan ngasih asupan sulfur. Kalian bisa pakai garam Epsom, atau ini ada trik jadul yang luar biasa gampang, kalian bisa nancepin batang korek api kayu yang belum dipakai ke dalam tanah. Itu terbukti secara alami bisa dongkrak rasa pedas dan mancing pembungaan. Tapi di minggu yang sama, ada satu pantangan besar. Stop kasih asupan nitrogen berlebih pas fase pembuahan udah mulai. Kenapa sih kebanyakan nitrogen itu jadi musuh utama kita sekarang? Gejalanya tuh gampang banget dikenali. Daunnya bakal kelihatan super gede, rimbun banget, warnanya hijau tua pekat yang sehat banget. Tapi dia mogok berbuah. Ini cocok banget sama analogi tanaman malas. Terlalu banyak nitrogen bikin tanaman ngerasa hidupnya udah terlalu enak. Jadi dia cuma peduli sama penampilannya aja. Dia bakal ngabisin semua energinya buat numbuhi daun-daun cantik sambil total ngabain tugas aslinya. Bikin buah dan produksi kapsaisin. Jelas ini kebalikan dari apa yang mau kita kejar. Nah, selain ngakalin air dan nutrisi, kalian juga bisa iseng nyoba taktik stres fisik tambahan. Coba deh pangkas atau cubit sedikit beberapa helai daunnya. Ini fungsinya buat memalsukan atau mensimulasikan seolah-olah ada serangan serangga. Sekali lagi kita lagi ngebodohin si tanaman. Waktu dia mikir lagi dimakan hama, dia bakal merespons dengan naikin produksi pertahanan kimianya lebih gila lagi. Tapi ada satu peringatan keras, tolong perhatiin banget suhu lingkungan kalian. Taktik fisik ini paling aman dilakuin pas suhu di kisaran 21-29 derajat Celcius. Jangan pernah coba-coba ngasih stres tambahan pas cuaca lagi ekstrim banget, soalnya malah bikin bunganya rontok berjatuhan sebelum sempat jadi buah. Oke, mari kita masuk ke bagian klimaks dari seluruh drama biologis ini. Gimana caranya kita tahu kalau itu udah masuk puncak kematangan mutlak? Kandungan kapsaisin di buah itu grafiknya bakal terus naik dan akhirnya mentok di sekitar hari ke-85 sampai 90. Jangan buru-buru dipetik, tapi jangan sampai kelamaan juga. Kalau cabenya kelewat matang atau mulai berkerut parah tanda mau busuk, kadar pedasnya malah bakal turun lagi loh. Petunjuk visualnya gampang banget. Cari warna merah yang nyebar rata sempurna di seluruh bodi buahnya, terus pastikan kulitnya pas dipegang masih kerasa kencang dan padat. Nah, pas banget di titik itulah ledakan rasanya ada di level paling maksimal. Jadi, kelihatan banget kan, ngehasilin cabai yang super pedes itu ternyata jauh lebih kompleks dari sekedar nancepin benih ke tanah terus ditinggal tidur. Ini tuh kolaborasi yang seru antara milih genetika, ngatur nutrisi, dan ngemanipulasi stres tanaman dengan tingkat presisi tinggi. Jadi, sebelum kita tutup bedah materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat nantang kalian nih. Kira-kira varietas cabai paling pedes apa sih yang pernah kalian tanam sendiri? Dan setelah tahu rahasia ini, berani nggak kalian nyobain teknik stres air buat ngeliat langsung gimana sih tanaman merespon? Coba deh terapi stres terukur ini. Dan siap-siap buat nyicipin panen cabai paling membakar yang pernah kalian rasain seumur hidup. Terima kasih udah ngikutin sesi ini dan selamat mencoba di rumah.